Umat manusia akan mengunjungi bulan sekali lagi. Misi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam kru misi kali ini, kita akan melihat wanita pertama menginjak bulan. Tujuan utama misi ini adalah membangun pangkalan bulan untuk penelitian lanjutan yang akan membantu NASA mempersiapkan misi mendatang berikutnya ke Mars. NASA telah merencanakan penerbangan berawak ke planet merah yang dijadwalkan pada tahun 2030-an. Penjelajah robotik sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam menjelajahi permukaan Mars. Tetapi para astronaut harus menggali lebih dalam untuk menemukan bukti air dan fosil apapun yang membuktikan bahwa kehidupan mikroskopis mungkin pernah ada di planet tetangga kita ini. Data baru tentang planet mirip Bumi. Sejak diluncurkan pada 2009, teleskop luar angkasa Kepler telah menemukan banyak eksoplanet yang mengorbit bintang-bintang jauh. Beberapa di antaranya memiliki massa, komposisi, dan orbit mirip Bumi. NASA berencana meluncurkan teleskop generasi baru pada tahun 2040-an. Teleskop ini akan membantu kita menemukan saudara kembar planet kita dan bahkan menangkap gambar permukaannya. Kembalinya komet Halley. Masih ada waktu 41 tahun lagi sebelum kita melihat komet paling terkenal kembali ke langit bumi. Halley mengunjungi kita setiap 75 tahun, jadi beberapa orang akan bisa melihatnya 2 kali seumur hidup mereka. Gerhana matahari terpanjang, 166 tahun dari sekarang, mungkin aku masih ada saat itu. Matahari akan menggelap selama 7 menit 29 detik. Ini cukup dekat dengan perkiraan maksimum. Fenomena ini juga akan menjadi gerhana terpanjang yang pernah disaksikan peradaban manusia dalam 10.000 tahun. Kedatangan asteroid paling terkenal. 1950 DA pernah menjadi kandidat terkuat di antara objek-objek dekat bumi yang diprediksi akan menghantam planet kita. Untungnya, peluangnya kemudian diperkirakan tidak sampai 1/10%. Kemungkinan besar, asteroid ini akan melewati bumi pada 16 Maret 2880. Tandai kalendermu ya, dan itu menjadi bukti kuat bahwa bumi akan aman untuk sementara waktu. Asteroid itu berdiameter lebih dari 1,6 km, cukup untuk mematikan kehidupan di seluruh bumi. Bintang utara baru. Bumi berputar seperti gasing. Coba perhatikan gasing dengan cermat, kamu bisa melihat bagaimana ujungnya mulai membentuk lingkaran di udara. Poros bumi, garis imajiner yang menembus kedua kutub, berputar penuh 1 kali setiap 26.000 tahun. Poros ini menunjuk pada bintang yang berbeda seraya bumi berputar, sehingga bintang utara kita akan berubah. Pada tahun 3000, bintang Gamma Cepi akan berbagi gelar bintang utara bersama Polaris karena poros bumi akan menunjuk tepat di antara keduanya. Supernova dekat bumi pertama. Antares adalah bintang paling terang ke-15 di langit malam. Bintang ini juga merupakan super raksasa merah tua yang ukurannya 12 kali lipat matahari. Bintang sebesar ini akan menua sampai ke titik ketika dia kolaps ke dalam dirinya sendiri dan menghasilkan supernova besar. Untuk Antares, ini baru akan terjadi 10.000 tahun dari sekarang, yang pasti terasa cepat bagi bintang berusia 12 juta tahun. Ledakan yang dihasilkan akan terlalu jauh untuk memberi pengaruh negatif bagi kehidupan di bumi. Tapi, kilauan cahayanya akan terlihat di sini, di bumi, bahkan pada siang hari. Pesan untuk semesta. Terkirim, Arecibo adalah pesan bersandi yang menggambarkan umat manusia, kehidupan di bumi, dan kemajuan pengetahuan ilmiah kita. Pesan ini disiarkan dari teleskop radio Arecibo dan ditujukan ke pusat gugus M13 yang berjarak 25.000 tahun cahaya dari bumi. Dalam 25.000 tahun, pesan ini akhirnya akan mencapai tujuannya. Bintang terdekat baru. Sekitar 36.000 tahun dari sekarang, bintang Ross 248 akan menjadi tetangga terdekat baru kita. Jaraknya hanya 3 tahun cahaya dari kita dan merebut predikat itu dari Proxima Centauri yang jaraknya sedikit lebih dari 4 tahun cahaya. Ross 248 akan tetap menjadi bintang terdekat selama sekitar 9.000 tahun dan kemudian menjauh lagi. Mungkin bumi bukan tetangga yang baik? Objek antar bintang pertama buatan manusia. Dalam 40.000 tahun, Voyager 1 akan mencapai titik berjarak 1,5 tahun cahaya dari bintang Gliese 445.
Voyager 1 berhasil mencapai ruang antar bintang pada tahun 2013. Namun sayangnya, sistemnya akan berhenti berjalan di sekitar tahun 2025. Voyager 1 juga membawa pesan berupa rekaman salam dalam 55 bahasa, musik mulai dari klasik sampai rock and roll, dan suara marga satwa bumi. Saturnus telanjang. 100.000 tahun dari sekarang, Saturnus akan kehilangan cincin indahnya. Ini akan terjadi secara bertahap seiring waktu karena gravitasi kolosal planet tersebut menarik bebatuan dan es dari sabuk yang melayang di sekitarnya. Semua cincin ini pada akhirnya akan jatuh, hancur, dan terbakar oleh atmosfer Saturnus. Jahatnya! Sistem cincin Saturnus sedang dalam siklus hidup tengahnya, jadi kita sangat beruntung karena bisa melihatnya dalam kondisi terbaik. Supernova yang paling menakutkan. Bintang WR104 akan meledak menjadi supernova dalam 300.000 tahun. Bintang ini berjarak 75.000 tahun cahaya dari kita, dan ledakannya tidak akan memengaruhi kita sama sekali. Tapi ada kemungkinan kecil, ledakan ini juga akan menghasilkan ledakan sinar gamma dalam prosesnya. Jika kebetulan mengarah ke kita, aliran energi ini akan berdampak negatif pada kehidupan di bumi. Kabar baiknya, para ilmuwan mengatakan kemungkinannya sangat kecil. Bulan bertabrakan. Bulan-bulan Uranus adalah bagian dari sistem yang sangat tidak stabil, beberapa di antaranya punya orbit yang saling silang. Uranus sudah punya 2 cincin puing dari tabrakan satelit alaminya di masa lalu. Desdemona dan Cressida akan saling bertabrakan dalam jutaan tahun mendatang dan menghasilkan cincin baru. Bintang yang datang terlalu dekat. Bintang pengembara Gliese 710 sedang mendekati tata surya kita dan dalam 1,3 juta tahun, jaraknya hanya tersisa 1 tahun cahaya. Ini tidak akan berdampak besar pada planet-planet di tata surya, tapi bisa mengganggu apa yang disebut dengan awan Oort yang mengelilingi tata surya kita dan dipenuhi komet. Dari bumi, bintang ini akan terlihat seperti planet paling terang yang bisa kita lihat saat ini. Dan kita akan melihat lebih banyak komet di langit. Bintang yang paling dekat untuk menjadi supernova. Dalam beberapa juta tahun, bintang Spica yang hanya berjarak 240 tahun cahaya dari kita akan meledak menjadi supernova. Supernova baru akan memengaruhi kehidupan kita jika jaraknya 3 kali lebih dekat lagi, tapi supernova itu sendiri akan bersinar di langit bumi seterang bulan purnama. Kapsul waktu untuk generasi mendatang. Satelit Lagio 1 diluncurkan pada tahun 1976 untuk mengumpulkan informasi tentang bentuk persis bumi dan pergerakan lempeng tektonik. Satelit ini juga berisi informasi tentang peradaban di bumi pada masa itu. Satelit ini akan masuk kembali ke atmosfer kita dalam 8,4 juta tahun. Jika umat manusia masih ada pada saat itu, mereka akan tahu bagaimana kehidupan di bumi pada zaman kita. Ya, setidaknya kondisi bumi 40 tahun lalu. Cincin untuk Mars. Bulan Mars, Phobos, mengorbit sangat dekat dengan permukaan Mars dan terus mendekat 60 cm setiap abad. 50 juta tahun dari sekarang, Phobos akan bertabrakan dengan Mars, menghasilkan banyak puing yang akan masuk ke orbit dan membentuk sistem cincin di sekitar planet merah. Oh, aku sudah tidak sabar. Hari di bumi akan menjadi lebih lama. Aduh, serius? 1,4 miliar tahun lalu, bulan jauh lebih dekat dengan planet kita. Kedekatan itu membuat bumi berputar lebih cepat, jadi 1 hari pada saat itu hanya berjalan 18 jam. Bulan terus bergerak menjauh dari bumi. Dalam 180 juta tahun, 1 jam lagi akan bertambah. Dalam 2 miliar tahun lebih sedikit, 1 hari di bumi akan menjadi 36 jam. Tidak ada lagi gerhana matahari. 600 juta tahun ke depan, posisi bulan akan terlalu jauh dari bumi untuk menutupi matahari selama gerhana. Gerhana pun hanya akan menjadi sesuatu untuk dikenang. Matahari akan menjadi terlalu cerah. Dibutuhkan waktu 1 miliar tahun bagi matahari untuk meningkatkan luminositasnya sebanyak 10%. Peningkatan ini akan menghancurkan planet-planet di tata surya dan kehidupan di bumi tidak akan mungkin bisa melampaui titik ini. Saat itu, manusia kemungkinan akan menemukan planet baru untuk ditempati. Matahari akan menelan planet-planet dalam. Dalam 5 miliar tahun, matahari akan mulai berevolusi menjadi raksasa merah, membesar ratusan kali lipat ukurannya saat ini. Saking membengkaknya, matahari akan menelan Merkurius, Venus, dan mungkin bumi.
Zona Goldilocks layak huni baru mungkin bergeser ke orbit Jupiter dan Saturnus. Proses ini akan memakan waktu kurang dari 3 miliar tahun hingga matahari mencapai ukuran maksimumnya. Setelah itu, bintang kita akan menyusut menjadi katai putih. Peristiwa paling epik yang pernah ada. Di waktu yang sama ketika matahari kita membengkak, galaksi tetangga terdekat, Andromeda, akan terlalu dekat dengan Bima Sakti. Jika kita bisa melihat galaksi tetangga kita saat ini, bentuknya akan terus membesar seraya makin dekat. Kemudian, kedua galaksi ini akan bergabung. Bintang biru cerah akan menyala, konstelasi baru akan terbentuk. Kedua galaksi spiral ini akan menjadi satu galaksi elips raksasa. Wah, aku sudah mengatur alarm di ponselku supaya tidak ketinggalan satu pun. Kalau kamu? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.